Pulau Sumatera merupakan pulau terbesar ke-6 di dunia yang terletak di Indonesia. Memiliki luas 473.481 km persegi. Pulau Sumatera dikenal juga dengan nama lain yaitu Pulau Perca, Andalas atau Swarnadwipa yang berarti Pulau Emas. Kota-kota di Pulau Sumatera dihubungkan oleh 4 ruas jalan lintas, yakni lintas tengah, lintas timur, lintas barat, dan lintas pantai timur yang melintang dari barat laut hingga ke tenggara Sumatera. Selain itu juga terdapat ruas jalan yang melintang dari barat ke timur, seperti ruas Bengkulu Palembang, Padang Jambi, hingga Padang Dumai Medan. Di beberapa bagian Pulau Sumatera, kereta api merupakan sarana transportasi alternatif. Di bagian selatan, jalur kereta api bermula dari Pelabuhan Panjang, Provinsi Lampung, hingga Lubuk Linggau dan Palembang, Sumatera Selatan. Sementara di bagian tengah Pulau Sumatera, jalur kereta api hanya terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Sementara di utara Sumatera, jalur kereta api membentang dari Kota Medan hingga ke Kota Rantau Prapat. Gencarnya pembangunan infrastruktur jalan tol di Pulau Sumatera dalam beberapa tahun terakhir diyakini akan memberikan dampak yang sangat positif. Infrastruktur tersebut nantinya akan menunjang percepatan ekonomi nasional. Ruas tol Trans Sumatera yang memiliki panjang hampir 3.000 km ditargetkan akan rampung pada tahun 2024. Ruas tol ini akan membentang dari Lampung hingga Aceh dengan total investasi mencapai ratusan triliun rupiah. Adapun ruas tol Trans Sumatera tersebut ada yang telah beroperasi, ada juga yang masih dalam tahap konstruksi dan pembebasan lahan. Adapun beberapa ruas tol Trans Sumatera yang telah beroperasi telah dirasakan manfaatnya di beberapa provinsi, di antaranya Provinsi Lampung, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Riau, Sumatera Utara, hingga Provinsi Aceh. Dengan beroperasinya ruas demi ruas tol Trans Sumatera, menunjukkan bahwa Indonesia mampu membangun infrastruktur. Sesuatu yang hanya mimpi di masa lalu, kini menjadi kenyataan. Trans Sumatera kini menjadi fakta. Pulau Sumatera memiliki kekayaan alam yang sangat berlimpah. Pulau ini menghasilkan kelapa sawit, batu bara, karet, minyak dan gas bumi, serta banyak potensi alam lainnya. Sangat banyak sekali industri yang bisa dikembangkan di Pulau Sumatera, mulai dari industri pengolahan hasil hutan, industri tekstil, perkebunan, hingga industri otomotif dan elektronik. Dengan kehadiran ruas tol Trans Sumatera, maka peran sektor perdagangan dan jasa juga akan semakin besar. Selain mengurangi biaya logistik, tol Trans Sumatera akan menarik minat pelancong atau pergerakan wisatawan Nusantara maupun wisatawan mancanegara. Di atas kertas tidak ada halangan apapun untuk menyelesaikan tol Trans Sumatera. Adapun pembebasan lahan berjalan dengan lancar, meskipun tidak mudah, namun proses tersebut dapat terselesaikan tahap demi tahap. Secara teknis, para insinyur Indonesia juga sudah piawai membangun jalan, jembatan, dan terowongan. Bahkan kemampuan mereka sejajar dengan negara maju. Banyak pertanyaan, mengapa tidak dari dulu Trans Sumatera dibuat? Akan tetapi semua belum terlambat. Indonesia tentunya tidak ingin tertinggal dari rencana besar negara-negara Asia. Ya, dalam konsep ASEAN Highway Network, jaringan tol terstandarisasi sepanjang 141.000 km akan melintasi 32 negara Asia
dan Eropa. Konsep ini sejalan dengan ASEAN Connectivity tahun 2025. Adapun tol yang melintasi negara-negara Asia akan mengurangi biaya logistik, memperlancar pergerakan manusia, dan membuat pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Sejak dahulu kala, Pulau Sumatera telah menjadi primadona sektor ekonomi. Beberapa wilayah di pulau tersebut memiliki potensi sumber daya yang sangat besar. Dengan adanya potensi sumber daya tersebut, Pulau Sumatera menjadi penghasil devisa negara terbesar di Indonesia setelah Pulau Jawa. Hal itulah yang juga menjadi salah satu alasan mengapa Trans Sumatera dibangun. Akses transportasi menjadi salah satu penyokong kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Transportasi juga mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat, meningkatkan produktivitas, serta daya saing. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwasanya sentral-sentral pertumbuhan ekonomi baru akan didorong tumbuh sejalan dengan pembangunan infrastruktur. Adapun pembangunan infrastruktur bukan hanya untuk menyambung konektivitas dan membuat perekonomian menjadi lebih efisien, akan tetapi juga mempersatukan Indonesia sebagai bangsa. Tentunya negara Indonesia akan menjadi lebih indah jika pergerakan manusia lewat jalan darat lebih cepat dan lebih lancar, seperti di Eropa, Jepang, Cina, dan Amerika Serikat. Saat ini di luar sana, para pelancong bisa menggunakan moda transportasi darat, seperti bus dari kota Madrid, Spanyol ke Amsterdam, Belanda. Tidak mustahil jika suatu saat pelancong seperti Anda dapat menggunakan bus dari Sumatera ke Eropa atau perjalanan dari Aceh hingga Jakarta dengan waktu yang relatif lebih singkat.